Halo teman-teman semua, Halo. bertemu lagi dengan kami di Seluk-Beluk Instansi. Saat ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Endah Kusumawardani. Beliau merupakan Ketua Tim Kerja Surveillance Kewaspadaan Dini di Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan. Gak usah panjang-panjang omong, langsung aja boleh nggak Bu ceritakan sedikit siapakah Ibu? Baiklah. Halo, salam kenal juga. Saya Endah Kusumawardani, saya Ketua Tim Kerja Surveillance Kewaspadaan Dini Penyakit Potensial KLB Wabah di Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan. Kalau siapa saya, tadi udah sebut nama saya ya. Terus saya sudah berkeluarga, anak 3. Terus kemudian saya karir pertama kali saya tidak di Kementerian Kesehatan di kantor pusat, tetapi di unit pelaksana teknis Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta, yang sekarang posisinya dulu di Cakung, sekarang sudah pindah di Cipayung ya. Jadi itu merupakan suatu UPT P2P dulu ya, yang bergerak di bidang surveillance, bergerak di bidang analisis faktor risiko lingkungan, bidang vektor, bidang laboratorium, dan bidang pengkajian ataupun operational research seperti itu. Dan sekarang saya ada di sini, pertama kali saya diberi amanah untuk di Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan ini. Pertama kali saya sebagai Ketua Tim Kerja Laboratorium Surveillance, kemudian sekarang saya diberi amanah di sini sebagai Ketua Tim Kerja SKD singkatannya. Wih, berarti udah nggak usah dipertanyakan lagi ya tentang keahliannya dalam bidang surveillance. Bisa aja. Enggak Bu. Karena terkait hal itu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama nih, bisa nggak Bu diceritakan secara singkat apa sih peran utama dari surveillance kewaspadaan dini penyakit potensi KLB ini dalam melayani masyarakat Bu? Nah, oke. Ini mungkin menarik tetapi membosankan ya. Karena surveillance kewaspadaan dini itu sebenarnya berkaitan dengan respon juga. Jadi surveillance itu suatu kegiatan yang memantau terus menerus, kemudian secara sistematis, terstruktur suatu kejadian-kejadian masalah kesehatan, baik penyakit menular, kemudian penyakit yang bisa kemudian berkembang ke blow up menjadi kejadian luar biasa, ataupun pandemi ya, seperti teman-teman tahu itu COVID seperti itu ya. Dan juga surveillance itu melakukan analisis, jadi setelah tadi melakukan kegiatan yang terus menerus, baik pengumpulan data, pengolahan, analisis, kemudian diinterpretasikan dan dilaporkan dalam bentuk informasi sehingga sampai muncul suatu rekomendasi dan ditindaklanjuti. Itu namanya surveillance. Kemudian kewaspadaan ini adalah suatu kegiatan yang dimana dengan hasil penyelesaian tadi kita bisa melakukan kesiapan atau kesiapsiagaan kewaspadaan terhadap suatu penyakit menular yang timbul di masyarakat. Itu bisa membahayakan masyarakat ya, kemudian bisa menimbulkan suatu permasalahan, kejadian luar biasa yang besar, dan kita bisa mencegah. Itu namanya kewaspadaan dini gitu. Dan di kami itu SKD itu ada suatu sistem yang namanya adalah sistem kewaspadaan dini dan respon. Itu merupakan sistem yang merupakan sistem surveillance yang secara digitalisasi yang sudah diakses di seluruh Indonesia ya, 38 provinsi, 514 kabupaten kota, yang bisa mendeteksi ancaman-ancaman penyakit menular yang bisa menimbulkan suatu permasalahan, kejadian luar biasa yang tadi saya sebut, bahkan sampai wabah atau bisa menjadi pandemi, dan juga bermanfaat untuk melakukan suatu tindakan penanggulangan segera berupa respons secara cepat sebelum terjadi suatu permasalahan itu. Jadi itu SKDR
sistem kewaspadaan dini dan respon. Wah, berarti sebetulnya kita tuh sangat relevan untuk keberlangsungan kesehatan di masyarakat juga ya, Bu? Iya, mungkin kalau secara langsung eksplisit kelihatan itu tidak ya teman-teman. Tetapi teman-teman petugas-petugas nakes yang bekerja sebagai kesehatan masyarakat, sebagai public health intelligence, itu adalah tenaga surveillance ya, tenaga epidemiologi yang bekerja itu di belakang layar. Kenapa di belakang layar? Kalau dilihat eye catchingnya, dia wujudnya itu tidak seperti dokter, tidak seperti perawat, tidak seperti bidan ya, yang dimana orang sakit diobati kemudian sembuh. Nah kan kalau teman-teman surveillance, teman-teman kesehatan masyarakat itu bergeraknya di belakang layar. Di belakang layar, kenapa? Karena kita itu intelligence itu public health intelligence. Jadi benar-benar tenaga yang harusnya bisa menemukan semua informasi yang terjadi di masyarakat supaya bisa cepat ditanggulangi, supaya tidak menimbulkan masalah untuk masyarakat kita. Oke. Nah, terkait dengan sebagai badan intelijen kita sendiri nih Bu, di masyarakat ya, ada nggak sih kayak sebuah gerakan inovasi supaya kinerja dari surveillance kewaspadaan dini penyakit KLB ini tuh bisa lebih baik gitu Bu? Oke. Jadi kita berusaha terus tumbuh dan berkembang ya, SKDR ini yang awalnya berupa SMS ya, laporan dari teman-teman puskesmas itu berupa SMS gateway. Sekarang sudah berkembang ya dengan zaman, yaitu dengan WhatsApp, tapi sekarang berkembang juga dengan website. Jadi teman-teman puskesmas itu bisa langsung menginput laporannya ke dalam website. Perkembangan berikutnya adalah kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki diagnosis kerja dengan menggunakan ICD-10. ICD-10 dan berkembang sekarang mungkin nantinya ICD-11 ya. Nah jadi itu kita sesuaikan definisi operasionalnya. Memang untuk surveillance kewaspadaan dini tentu berbeda dengan diagnosa kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena surveillance kewaspadaan dini itu ingin menangkap semua kasus-kasus tersangka secara cepat supaya kita bisa menangkap hal-hal yang tidak tertangkap dengan diagnosa pasti. Jadi sebelum timbulnya suatu blow up masalah itu bisa kita tangkap terlebih dahulu, sehingga kita bisa perkembangan selanjutnya adalah juga berusaha untuk menginteroperabilitaskan semua fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas, klinik sebagai jejaringnya, kemudian rumah sakit baik RSUP ya, rumah sakit vertikal, kemudian rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta, kemudian laboratorium, kemudian rumah sakit angkatan TNI dan Polri akan kita tingkatkan, kita kuatkan untuk menjadi unit pelapor di SKDR. Di SKDR itu ada dua, ada surveillance berbasis indikator yang dipantau 24 penyakit setiap minggunya dan dilaporkan setiap minggunya, dan kemudian dilihat apakah terjadi alert atau sinyal, dan sinyal itu oleh unit pelapor ataupun puskesmas dan dinkes harus dilakukan verifikasi secara cepat. Dan juga di dalam yang kedua selain surveillance berbasis indikator ada surveillance berbasis kejadian atau EBS. Jadi ini adalah lebih cepat dari IBS. Kalau tadi IBS itu hanya 24 penyakit dan dilaporkan mingguan, EBS ini semua rumor, semua istilahnya gosip ya, semua rumor, semua berita atau semua kejadian yang tertangkap itu harus cepat-cepat dilaporkan kurang dari 24 jam dan direspon. Artinya diverifikasi benar nggak ini rumornya yang terjadi. Nah, untuk peningkatan itu juga kita mengembangkan terkait melibatkan community nih, melibatkan masyarakat untuk mengenal lebih dini dan lebih baik lagi hal-hal yang terjadi di lingkungannya sendiri. Jadi kita mengajarkan kepada kader atau relawan, bisa juga guru sekolah untuk membantu
puskesmas sebagai garda terdepan menangkap lebih cepat lagi rumor-rumor yang terjadi. Kan kalau misalnya ibu-ibu kader nih, ibu kader kan banyak itu, ada WhatsApp grup, ada kelompok dasawisma, kelompok PKK, nah kelompok pengajian, majelis taklim tuh bisa menangkap itu dan cepat dilaporkan ke puskesmas. Nanti puskesmas menginput ke dalam EDS tadi dan kemudian dilakukan verifikasi. Wow. Itu pengembangannya. Berarti banyak banget ya sebetulnya inovasi-inovasi yang yang sudah dilakukan ya sebetulnya. Iya, insya Allah Mbak Sasa. Masya Allah. Tapi kalau boleh tahu nih tantangan ini yang ada dalam perbaikan dan keberlanjutan surveillance kewaspadaan dini ini apa sih Bu kira-kira Bu? Iya, tantangannya sebenarnya klasik ya. Indonesia itu negara yang besar. Kalau dibandingkan dengan benua Eropa, kita sama besarnya. Di benua Eropa itu 28 negara. Di Indonesia itu 38 provinsi loh teman-teman. Jadi bisa dibayangkan besarnya. Dan kita tuh negara kepulauan. Aksesnya juga ternyata sampai kita umur berapa nih? 80 ya. 80 negara kita tuh, 80 tahun negara kita tuh ternyata akses transportasi pun masih tidak merata. Ya tantangannya itu banyak. Yang pertama ya akses terhadap pelayanan kesehatan itu belum merata, apalagi daerah-daerah remote area ataupun rural ataupun daerah kepulauan itu masih sangat susah. Kita masih banyak DTPK, tahu ya DTPK ya? Apa nih Bu? Daerah terpencil dan daerah terpencil kepulauan. Oh ya, DTPK itu masih banyak. Terus kemudian ada kawasan hutan, kemudian kawasan kepulauan. Nah, itu tantangannya banyak tadi, aksesnya terhadap pelayanan kesehatan, akses masyarakat menuju ke pelayanan kesehatan itu tidak semudah Mas Sasa bisa naik Gojek nih ke puskesmas. Nah, teman-teman yang di rural area ataupun di remote area itu bisa berjam-jam, bisa naik kapal, ngelewatin samudra. Mendingan itu, bisa juga nyebrang sungai, alirannya gelas seperti itu ya. Jadi selain akses ke pelayanan kesehatan juga kepada akses teknologi ya, akses teknologi, misalnya bagaimana sumber dayanya, bagaimana adanya sarana prasarana laptop, sinyal HP tidak selalu baik itu di daerah ya. Kemudian akses listrik, ya gimana mau menginput laporan kalau listriknya mati atau cuma 5 jam. Digilir. Terus kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya ini di daerah perkotaan pun ataupun kabupaten yang bisa terakses dengan baik itu terjadi perputaran atau rotasi petugas. Ya mau pimpinannya ganti pasti ini bawahnya juga ganti. Dan itu tantangan sendiri. Kenapa? Karena sepertinya itu sistem udah kita bangun, tetapi sistem kaderisasinya harus selalu dilakukan refreshing. Dengan orang baru, kadang-kadang laptopnya dibawa sama petugas lama, sumber datanya dibawa sama petugas lama, atau si petugas yang baru belum tahu apa-apa ngapa-ngapain. Padahal ini harusnya SKDR itu selalu pencatatannya rutin, tadi saya sebut sistematik dan teratur gitu ya. Sehingga itu tantangannya. Kemudian tantangannya lagi yang sebenarnya paling besar adalah bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam membesarkan bidang kesehatan ini sendiri, baik yang sistem surveillance-nya, baik bagaimana merespon suatu peningkatan kasus sebelum KLB, bahkan sudah terjadi KLB pun suka tidak dideklarasi oleh pimpinan daerah karena faktor politis dan sebagainya. Tantangan yang terbesar adalah itu. Namun tantangannya juga berada di internal kita sendiri juga, baik di lintas program ya. Nah, kita belum secara kita ingin SKDR ini bisa dimanfaatkan oleh semua program yang ada di Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan kewaspadaan dini untuk penyakit potensial KLB wabah. Namun banyak sekali program-program penyakit ini memiliki ego-ego yang memunculkan sistem-sistem informasi sendiri, sehingga kadang-kadang sampai ke bawah pun
antara pengelola program dengan pengelola surveillance atau SKDR itu tidak Nggak baik komunikasinya. ya jadinya. Itu yang besar sekali tantangannya. Padahal kita selalu mengatakan kepada teman-teman di daerah bahwa 3C 1J itu penting, atau 3K 1J itu penting. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan jejaring. Jadi mau gimana pun kita nggak bisa bergerak sendirian. Itu tantangannya. Oke, mungkin statement terakhir ya Ibu, apa sih sebetulnya harapan Ibu itu biar SKD ini semakin maju dan semakin lebih baik lagi? Harapannya satu, semua masyarakat bahu membahu, semua warga negara Indonesia bahu membahu untuk menjaga negaranya sendiri. Indonesia adalah negara yang besar, Indonesia negara makmur dengan potensial baik populasinya maupun kekayaannya, tetapi kita juga kaya juga sama penyakit ya. Harapannya SKDR ini ataupun SKD ini bisa menjadi lebih besar dan dimanfaatkan oleh semua lapisan tenaga kesehatan, karena kita harus selalu prevention, pencegahan, kita harus selalu detection, early detection, kemudian preparedness ataupun persiapan, kemudian readiness, kita harus selalu siap terhadap semua ancaman kesehatan khususnya penyakit menular, supaya semuanya terlibat di dalam SKDR, mulai yang tadi saya sebutkan surveillance berbasis masyarakat, mulai ditemukan dini di masyarakat, kemudian Pasienkes semua bergerak dan cepat melaporkannya sehingga tidak akan terjadi KLB penyakit menular yang tentu akan merugikan baik di keluarga kita sendiri, kita anak-anak maupun masyarakat lingkungan kita. Bahkan kalau dihitung itu akan merugikan secara sosial dan ekonomi untuk negara Indonesia. Luar biasa, ini tuh ya ampun daging semua ya yang disampaikan sama Bu Enda. Daging, saya mau berdaging. Waduh. Oke deh, mungkin sekian ya Bu untuk podcast kita kali ini, seluk-beluk instansi, yaitu terkait dengan surveillance kewaspadaan dini penyakit potensi KLB wabah. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Jangan lelah untuk menjadi intelligence. Panjangkan mata, panjangkan telinga, dan selalu bekerja dengan hati. Masya Allah. Terima kasih kepada Terima Ibu kasih Enda atas perhatiannya semua. Terima kasih Mbak Sasa. Iya, Cantik. terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat.